warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustika Skardewi dari 10 IPA 3. Kali ini saya akan membacakan storytelling tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan yang akan saya bawa kali ini adalah tentang kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berada di Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi. Pendiri kerajaan Kalingga adalah Dapunta Shailendra yang berasal dari dinasti Shailendra. Kerajaan Kalingga dikenal juga dengan nama lain Kerajaan Holing, Kerajaan Heling, dan Kerajaan Keling. Nama ini sekaligus menjadi penanda kerajaan Kalingga dekat dengan Cina dan India. Kerajaan Kalingga dianggap sebagai pionir dari kerajaan-kerajaan besar yang berkuasa di tanah Jawa pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan catatan sejarah, Kalingga pernah menjadi pusat agama Buddha dengan pendeta bernama Huining. Pusat pemerintahan Kalingga diperkirakan berada di Pekalongan dan Jepara. Selanjutnya, ada para raja di kerajaan Kalingga. Yang pertama, Prabu Wasumurti. Pasca didirikan oleh Dapunta Shailendra pada abad ke-6 Masehi, Prabu Wasumurti ditunjuk sebagai raja pertamanya dan berkuasa sekitar 11 tahun pada abad 594 sampai 605 Masehi. Kedua, ada Prabu Wasugeni. Usai Prabu Wasumurti meninggal, tahta kerajaan Kalingga diambil alih oleh putranya yaitu Prabu Wasugeni dengan masa jabatan 27 tahun dari abad 605 sampai 632 Masehi. Yang ketiga ada Prabu Wasudewa. Meninggalnya Prabu Wasugeni membuat sang putra bernama Prabu Wasudewa naik tahta dan mengisi kedudukan raja yang kosong. Masa jabatan dari Prabu Wasudewa sekitar 20 tahun, dari abad 632 Masehi sampai 652 Masehi. Yang keempat ada Prabu Kiratasingha. Regenerasi raja penguasa Kalingga masih terus berlangsung sampai pada Prabu Kiratasingha yang dipercaya menjadi pemimpin. Masa jabatan dari Prabu Kiratasingha sekitar 16 tahun. Yang kelima ada Prabu Wasukawi. Tidak banyak sejarah yang mengisahkan sosok Prabu Wasukawi, namun dia diketahui pernah menjabat sebagai penguasa Kalingga pada tahun 652 Masehi. Yang keenam ada Prabu Kartikeya Singha. Prabu Kartikeya Singha menikah dengan putri Prabu Wasugeni yaitu Dewi Wasuwari, Ratu Sima. Kartikeya Singha pun mendapat jatah berkuasa di Kalingga selama 26 tahun pada abad 648 sampai 674 Masehi. Yang ketujuh ada Ratu Sima. Saat suami Ratu Sima yaitu Prabu Kartikeya Singha wafat, kekuasaannya digantikan sang ratu yang mengembalikan keadaan membuat kerajaan Kalingga berada di masa kejayaannya. Sekarang kita masuk ke masa kejayaan kerajaan Kalingga. Masa Kalingga yang terkenal mampu membawa kemajuan kerajaan yaitu Ratu Sima atau Dewi Wasuwari. Pada masa kepemimpinannya, Ratu Sima dikenal sebagai sosok yang tegas, berwibawa, dan adil, sehingga rakyat dapat hidup dengan aman, nyaman, serta berkecukupan. Kejayaan Kalingga dibuktikan dengan kemajuan di berbagai sektor seperti ekonomi, militer, pertanian, perdagangan, dan juga agama. Selain itu, Kalingga juga diketahui memiliki relasi perdagangan kuat dengan Cina. Sektor perdagangan ini ditopang dengan keberadaan pelabuhan terbesar yang berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Kali ini kita memasuki runtuhnya kerajaan Kalingga. Setelah Ratu Sima wafat, Kalingga mulai melemah dan diketahui runtuh sekitar tahun 752 Masehi karena serangan dari kerajaan Sriwijaya. Kalingga pun terbagi dua, menjadi kerajaan Keling yang diperkirakan ada di Magelang dan kerajaan Medang atau Mataram kuno yang berada di sekitar Yogyakarta. Pecahnya Kalingga diyakini menjadi cikal bakal kerajaan besar di Jawa. Kemudian ada jejak peninggalan dari kerajaan Kalingga.
Kerajaan Kalingga memiliki sejumlah peninggalan berikut peninggalan Kerajaan Kalingga. Yang pertama ada Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di lereng barat Gunung Merapi yang berisi pesan mengenai hubungan manusia dengan dewa-dewa Hindu. Yang kedua ada Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditemukan di desa Sojomerto, Jawa Tengah, dan bertuliskan tentang silsilah keluarga Dapunta Shailendra sebagai pencetus kerajaan Kalingga. Yang ketiga ada Candi Angin. Candi Angin terletak di Kecamatan Keling yang menurut sejarah pernah menjadi tempat penyembahan karena di bagian bangunan candi terdapat sebuah pusaran angin. Yang keempat ada Candi Bubrah. Candi Bubrah berlokasi di Desa Tempur, Jepara yang diduga menjadi pintu utama atau gapura sebelum menuju Candi Angin karena jaraknya hanya sekitar 500 meter dari Candi Bubrah. Yang kelima ada situs Puncak Songolikur, Gunung Muria. Puncak Songolikur adalah puncak tertinggi Gunung Muria di Jawa Tengah. Peninggalan kerajaan dari Kalingga. Di sana ditemukan banyak arca dan tempat pemujaan. Itulah sejarah dari Kalingga yang pernah berdiri di tengah Jawa pada abad ke-6 Masehi. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan, dan mohon maaf jika banyak kekurangan dari video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.